Hai, kembali lagi di SJP TV bareng Pak Mandia. Oke, kali ini masih kita bahas nih ya soal status tersangkanya Hasto dari KPK. Kemarin itu banyak banget komen-komen yang bilang bahwa saya ini katanya adalah buzzer. Enggak. Saya bukan buzzer ya kan. Saya cuma konten creator yang mencoba mengulas tentang pemberitaan yang ada di Indonesia. Terutama hal-hal yang lucu secara hukum dan politik. Nah, menariknya dari apa yang sudah terjadi beberapa hari lalu mengenai status dari Hasto yang dikeluarkan oleh KPK, ini menimbulkan beberapa respon yang menurut saya ya apa ya agak jadi sesuatu yang perlu kita cermati dan tertawai tentunya. Jadi dari pihak PDI Perjuangan itu sudah mengeluarkan statement, ya ada 9 poin mengenai pernyataan dari status tersangka Hasto ini. Nah, ini mau saya bacakan nih ya. Saya udah ada beberapa catatannya. Jadi, penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK ini merupakan politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan. Nah, ini menurut statement dari PDI Perjuangan. Ada 9 poin yang menjadi perhatian dari PDI Perjuangan menyikapi penetapan tersangka tersebut. Yang pertama, ya, status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Nah, kita memang tahu bahwa sudah ada beberapa pernyataan ya dari Pak Hasto sendiri di sebuah podcast gitu, bahwa dia akan ditersangkakan. Nah, ini menjadikan untuk beberapa pihak ini bukan sesuatu yang mengejutkan lagi gitu. Tetapi yang menjadi mengejutkan adalah kok diduga ini seperti sebuah pesanan, sesuatu yang dipaksakan. Itu yang jadi persoalan. Nah, yang poin kedua, pemanggilan Sekjen Hasto dimulai ketika beliau ini bersuara kritis terkait dengan kontroversi di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada keterkaitan berarti kan. Kenapa Hasto Isler dibidik pada saat semakin gencar ya dibidik pada saat dia itu menyuarakan atau berkritisi keras terhadap MK. Nah, MK sendiri pada saat itu terkesan sedang berpihak pada seseorang lah gitu loh. Nah, disitulah menjadi satu bahan perbincangan bahwa ini adalah pesanan. Ya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau saya sih percaya aja gitu. Nah, yang ketiga, kasus Harun Masiku telah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum secara tetap. Dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Ini menjadi persoalan baru. Kenapa kok jadinya diangkat-angkat terus gitu? Ya kan? Di saat Pilpres juga diangkat, di Pilkada juga diangkat, bahkan untuk beberapa case juga akhirnya dikeluarkan kembali. Karena ya para yang udah terdakwanya udah pada dihukum semua. Tiba-tiba Hasto dijadikan tersangka. Aduh, nggak habis pikir lah kita. Nah, yang keempat, ini ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau bahasa kerennya sih kriminalisasi. Mengingat nih KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru. Ya kan? Jadi yang disebutkan katanya ya bukti-bukti yang udah sempat dibahas dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Ini menimbulkan satu persoalan. Kenapa
baru ditangkapnya sekarang kalau begitu. Baru ditetapkannya sebagai tersangka tuh sekarang. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu loh? Ya kan? Ini kan jadi, aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Gitu loh. Nah, kemudian yang kelima, PDI Perjuangan ini menduga alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen Hasto sebagai tersangka adalah motif politik. Gak bisa dipungkiri bahwa PDI Perjuangan ini salah satu partai yang benar-benar memihak pada rakyat. Ya. Kemudian para kader-kadernya juga mayoritas ini berpihak pada rakyat. Gitu. Kemudian lagi berkritisi keras ya kan terhadap isu-isu yang merugikan rakyat tentunya. Apalagi kemarin ada soal Fufu-Fafa, ada soal PPN 12% gitu loh. Ada soal pilkada mau dipilih sama DPRD kan gitu ya. Aduh, itu sangat merugikan rakyat gitu. Padahal kita di sini mau menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia, tapi kok kayaknya mulai sedikit banyak mau dikebiri gitu ya. Ada keberpihakan pada rakyat ini kemana sekarang, ya kan? Nah, berikutnya adalah yang keenam ini, politisasi hukum terhadap Sekjen Hasto juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa. Lah, kok bisa bocor? Ini kalau diduga ya, kita nih kalau main duga-dugaan, ini kesannya kayak mau menggembosi nama baik gitu loh, kredibilitas. Jadi mau merusak nama baik dari PDI Perjuangan. Ih, serem banget ini mah. Berikutnya ya, kita lanjut nih ya. Berikutnya, yang ketujuh, PDI Perjuangan dan Sekjen Hasto telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Dan tentunya kita bisa tahu bahwa dalam pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, Sekjen Hasto ini selalu kooperatif, selalu datang, selalu menyambangi KPK untuk apabila ada pemanggilan atau apa dan tidak pernah mangkir. Maksudnya dia selalu yang menaati lah gitu. Kalaupun saya nggak tahu ya apakah mungkin pernah 1-2 kali nggak hadir, tapi kayak rasanya nggak gitu loh. Tapi kan kalaupun nggak hadir pasti punya alasan yang kuat gitu. Yang berikutnya, yang ke-8 ya. Ini PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Nah, itu ya. Jadi udah jelas nih, dari lahir aja dan punya cita-cita untuk membawa Republik ini ya. Ini dalam rel demokrasi dan prinsip hukum yang jelas, yang adil dan transparan. Jadi nggak mungkin istilahnya mau cawe-cawe, mau bertindak di luar nalar hukum. Yang berikutnya, yang 9 adalah penetapan Sekjen Hasto ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 di mana dikatakan bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak. Ini diduga terkait Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Jadi ingat waktu itu ada partai yang coba diaut-aut. Tapi kan saya berani bilang ya bahwa PDI Perjuangan ini partai yang kuat sekali. Jadi nggak mungkin dengan mudah gitu loh. Nggak akan mudah untuk out-out kayak begitu, yakin ya. Nah, jadi penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto ini adalah kasus politisasi dan kriminalisasi, ya. Karena berdasarkan alasan atau bukti-bukti yang bisa diduga mengada-ngada. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK. Bukti pertama adalah karena Hasto menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan. Aduh, saya nggak habis pikir gitu ya, nggak habis pikir. Alasan ini diduga ya, bukan diduga lagi lah, ini alasan yang mengada-ngada. Kenapa begitu? Pertama gini, nggak ada aturan ya, seorang caleg
ditempatkan harus berdasarkan suku atau asalnya. Contoh, Adian Napitupulu. Dia orang Batak tapi caleg di Bogor. Fadlizon ya dari Gerindra, orang Minang ya atau dari Sumatera Barat, juga caleg di Bogor gitu. Kemudian ada Dina Lorenza, orang Jakarta, jadi caleg di Banyuwangi. Willy Aditya Nasdam tuh ya. Ini orang Minang nih ya atau orang Sumatera Barat, jadi caleg di Madura. Kemudian ada Deddy Sitorus, orang Batak nih, jadi caleg di Kalimantan Utara. Dan masih banyak yang lain gitu loh. Ya, jadi ini nggak masuk akal kalau cuma alasannya ibaratnya karena menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja jadi caleg di Sumsel, Sumatera Selatan. Ini, aduh, kalau Mbok ya cari alasan tuh yang lebih masuk akal gitu, yang lebih pinter. Aduh, ini ketua KPK kok begini, dapetin alasannya, saya nggak habis pikir dah. Kemudian yang berikutnya adalah gini, penempatan caleg ini merupakan tugas dari partai udah gitu. Di semua partai merupakan keputusan DPP partai yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat dari ketua umum dan juga dari sekjen DPP. Dan nggak bisa dibuat sepihak keputusan sekjen apalagi secara pribadi. Jadi kalau dibilang ini adalah hasil dari keputusan Pak Hasto untuk menempatkan Harun Masiku di Sumatera Selatan, kayaknya ini menjadi satu hal yang nggak mungkin ya. Karena apa? Ini kan pasti disetujui oleh DPP. DPP ini pasti disetujui oleh ketua umum. Ini jadi mengada-ngada. KPK. Ini bukannya kita mau menjelek-jelekan, tapi jangan sampai KPK justru menjelekkan nama baiknya sendiri. Jadi pernyataan ketua KPK ini bisa dikategorikan nggak cuma mengada-ngada, tapi ngawur kalau bisa dibilang. Ngawur sengawur-ngawurnya. Karena jelas ya alasannya ini mengada-ngada dan bisa diduga ini sebuah kriminalisasi. Nah, sekarang mau tanya nih ya. Urusan dapil ya, apakah ini juga masuk dalam urusan KPK? Coba dijawab itu. Aneh kan jadi KPK sekarang? Ini kalau buat saya sih kalau nggak ada manfaatnya bubar aja lah. Ngapain? Ya kan buang-buang anggaran. Karena apa? Anggaran KPK ini kan triliunan ya. Masa dikasih anggaran yang besar ya kan untuk tangkap koruptor, tapi justru diduga malah buat nangkepin para oposisi. Mau ngapain gitu loh. Firly Bahuri yang ketua KPK pilihan dari Jokowi itu udah tersangka tapi nggak ditahan juga sampai sekarang. Ya kan? Ini kan jadi pertanyaan gitu. Masih ada lagi kasus-kasus yang lebih besar dan lebih lama daripada Harun Masiku ya. Itu tapi ya anyep aja gitu loh. Nggak langsung dihebohkan seperti sekarang gitu. Ya. Ini kan jadi aduh. Apa bener ini pesanan dari Mulyono? Nggak tahu lah ya. Semoga sih enggak, tapi saya sih sepakat kalau misalkan sesuatu lembaga ya yang sudah tidak berjalan dengan realnya ya dan sudah tidak punya integritas lagi, hanya menjadi alat dari penguasa, nggak ada manfaat buat rakyat, buat negara, buat bangsa, lebih baik bubarkan. Terima kasih.